pasti nyobai. Sebabnya mengecek tadi yukridu. Orang nama impaan naratonyo untuk jalan Allah tu, Allah baru tang ke orang tu. Nah mengecek Allah tu sendiri. Indah awak menuduh dia baru tang. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dibalas oleh Allah hartanya itu kembali dengan balasan yang tidak berhingga. Tadi 700 kali lipat, kini tak berhingga. Kalau tak berhingga itu bisa tak dihitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang dimuliakan Zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedetik pun tidak melupakan kita, sehingga usaha kita sesuai dengan kadar ketentuan beliau berjalan menurut kehendaknya. Dan tinggal kita lagi setiap saat memuji kebesarannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis kita disuruh berdoa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, akan aku kabulkan. Di dalam hadis kedudukan doa itu, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsum ibadah. Saya semenjak kecil diajari oleh orang tua-tua, ayam dia bagoreng, dia disup, dia digulai. Itu kan ada sudui tulang itu bantu rawan. Dikunyah di dalam, sum-sumnya itu rasa hati. Kalau tiba di doa, itu tulang sum-sum segala ibadah. Jadilah rugi manusia kalau tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, doa itu di samping dia tulang sumsum ibadah, dia merupakan sesuatu yang derajatnya agak rendah dari orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur tanpa berdoa, Pak, itu segalanya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi mensyukuri nikmat walaupun tidak ada doa itu lebih tinggi derajatnya. La azidannakum. Kalau sudah berkah kita ditambah berkah.
Kalau sudah bahagia kita ditambah bahagia. Kalau sudah berpunya kita ditambah lagi lebih dari yang kita punya itu. Kalau bini cie nya tambah di Allah jadi jadi syukur adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Setelah kita puji Allah dan bersyukur kepadanya, kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Masjid Ar-Rasul ini dari saya wirid maghrib tahun lalu, bulan lalu itu sudah jauh bertambah pembangunannya. Ini tinggal finishing ya. Maka bola di kode di siman tadinya hitung kain sawangnya. Artinya beko kaji ko karihan keminta infak. Kan enggak bareng. Iya kan? Infak itu enggak harus sekarang. Tapi jangan terhenti pembangunan kita. Terutama sekali kalau kami lihat ya, yang bahan bangunan kami serpu itu loh gini Maman. Misalnya karena orang lebih pensiun ndak temui salat senalai. Dan biasa kan dimusajikan tu hanya salat. Nah, kini lah pensiun mau kumpul apa kadang lagi nih. Yang terus kami tingkatkan ba'ajan sampai indah ada upah tukang. Ya, berjalan terus. Kalau bahan ado-ado seorang nanti menyumbang. Walaupun lah pensiun orang sini rupa banyak punya simpanannya. Iya kan? Sampai kini dek kayu orang kok indak pitih sebanyak simpanan. Ada lo istri simpanan. Akan untuknya imek-imek kok. Iya kan? Simpanan harta itu yang paling baik bukan di bank. Yang paling baik untuk investasi akhirat. Balasan dari Allah itu tidak sama dengan balasan di dunia. Iya kan? Balasan Allah itu berlipat-lipat ganda. Kita lihat yang paling di bawah ya, mengenai infak sedekah ini. Itu kan termasuk pekerjaan baik. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebaikan. Di sini ayat ini umum ini. Bisa kebaikan itu membantu dengan tenaga, bukan bisa dengan pikiran, bisa dengan bahan bangunan, bisa dengan uang. Tapi itu secara umum. Man jaa bil hasanah, siapa yang mendatangi sesuatu berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihah, baginya 10 balasan paling rendah diberikan Allah. Ingat. Kemudian wa man jaa bisayyi'ah, karena manusia ini diilhamkan 2 sifat. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Terlanjur dia berbuat kejahatan. Man jaa bil bisayyi'ah, babuik nan jae, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dia buat. Maksudnya begini, kalau satu kita berbuat kejahatan balasannya 1, tapi kalau kebaikan 10. Termasuk membaca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Bismillah saja 19 huruf kali 10. Ya, jadi beruntunglah orang yang salat. Orang salat berapa kali baca bismillah, berapa kali baca Quran. Walaupun dia tidak baca Quran secara rutin ayat yang banyak ini, tapi orang salat pasti membaca Quran.
Sore na nambo baca salat maghrib tadi sore age bu. Nyo kedua-duanya rakaat tadi 7 ayat na nambo sambuang sebab biar dunya sudah teronyo panjang. Kalau disudahan kasadonyo ayat tu awak salat maghrib. Salat maghrib ko katu pendek awak ke mengaji. Tapi kalau untuk salat subuh anda badi selesai. Namo sore tadi sore Al-Mursalat. Wal mursalati urfa. Sampai di rakaat nan kedua tadi bara ayat nan kita baca bara banyak hurufnya. Kalian 10. Jadi kaum muslimin di umum awak nang kini kok ndak usah malagu lah. Al-Quran tu bisa jawab malagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayar mana? Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membaca Al-Quran itu dengan seni. Tapi itu tergantung ke suara. Kalau suara bunyi tiap jantan tu tak bisa. Bakau kadang-kadang lagu ko suara abi hurek liye tagang. Nak jadi dia. Jadi dalam ayat tadi secara umum apa saja bentuk kebaikan 10 balasannya. Kalau kejahatan sesuai dengan yang dibuat. Ada yang menggembirakan lagi. Baniai awak berbuat baik tapi dia ada masalah tak kesampaian dah. Aniai tadi titulian cik palo. Baniai kita berbuat buruk dek nasihat kawan ndak jadi anda disurian niatnya dah. Niat buruk ndak jadi ndak disurian dosor. Niat baik ndak jadi disurian cie palo. Siapa yang bisa memberi balasan seperti itu? Allah. Tapi kalau khusus infak, sedekah untuk anak yatim, untuk panti asuhan, ya kan? Untuk rumah tahfiz, untuk masjid, itu khusus kalau berbentuk uang kita berikan kepada pembangunan masjid ini. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kama thali habbah, sama dengan orang menanam satu biji. Jadi bahasa Arabnya biji itu habbah. Di Indonesia kan oleh orang kita gabah. Ada orang menyebut tampang, ada orang menyebut benih, ada orang menyebut bijo. Ambatat sab'a sanabil, biji yang ditanam satu tadi tumbuh dia 7 tangkai. Jadi satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Begitu infak. Jadi akan bertali-tali diganti oleh Allah harta itu. Ini belum pahala ini yang telah kita infakkan untuk masjid ini tanpa kita sadari. Besok-besoknya awak duit yo. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin akan bertali-tali diganti oleh Allah. Sambung menyambung. Mungkin kita sudah merasakan semua. Ya, berapa yang kita infakkan tak miskin kita. Jadi keimanan itu sebenarnya yang menerima persoalan-persoalan yang seperti itu. Iya kan? Nah, sebagian orang Pak, kalau di Siko dakwah kalah berhasil gitu Pak menyatukan jamaah. Tidak per musala lagi, sudah per kecamatan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita mengunjungi wirid seperti ini, terkumpul infak, tinggal. Kalau di Siko di Ar-Rasul ko awak datang, infak awak bersama-sama. Basidonce namanya. Ambo kaum muslimin 2 hari di Lampuang
Itu 6 kali mengaji. Ada PKPS, ada PKDP, ada IKKM, ada IKB. Ikan PKPS itu pesisir. Kalau dulu kan IKPS. Sekarang PKPS dia berbadan hukum, terdaftar. Kalau persatuan itu terdaftar di Menteri HAM, Menteri Hukum dan HAM. Jadi semua apa itu sudah berubah ke ini PK, PKDP, PKPS. Musalah keteknya Pak, ketek dari Masjid Ar-Rasul Pak. Tapi orang Periaman itu Pak, di mana tinggal tu masih donce. De orang rami, inyo di luar duduk sebagian wirid. Sebab di luar tu bebas bisa merokok. Kalau serpok ini kok merokok Pak, kan berputar soknya dalam AC itu itu. Kalau adonya tu orang tak terhati. Tapi di bagian luar tak ada. Baiklah tiba giliran meminta infak, sadonya masuk ke dalam kalau dari uang semandoa 5.000, dari uang semandoa 1 juta, masalah kecil tak kumpul pitih 67 juta. Padahal katanya di sana sekarang sawit murah, kopi murah, iya kan? Tapi dia namanya berinfak, tidak? Dia tetap berinfak. Kenapa? Ini yang mendorong iman. Karena apa? Allah menjanjikan 1 biji itu diinfakkan, tumbuhnya 7 tangkai. Dalam 1 tangkai 100 biji. 100 kali 700. Bang mas saja di dunia tidak ada bungonya 700%. Tidak ada. Yang ada balasan Allah. Ya kan? Jadi kaum muslimin dek siman lah mangode embo tadi rupo kaji yo kare kain fak. Beko lanyo tampuan ke kain sarung dek siman beko isi. Kalau cepat masjid kita ini cantik Pak, setelah di Palapang Pak, itu tambah sana nanti Pak. Ya kan? Berapa banyaknya jemaah tambahan di luar? Ya kan? Bertambah tuh temuinya karena masjid diperbesar. Kaum muslimin yang terhormat, lebih dari itu masih ada janji Allah, ada. Apa janji Allah lagi? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan, ini lebih apa lagi Pak? Kalau tadi infak itu istilahnya Pak. Di ayat nani koko pinjaman. Jadi maksud pinjaman itu apa? Anak sama juga pinjaman di bank. Siapa berinfak untuk jalan Allah, Allah meminjam kainyo. Ya kan? Akar katanya itu qarada. Qarada yuqridu. Man dzalladzi yuqridu. Siapa orang-orang yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Bedanya pinjaman jo pergi. Pinjaman ini nama minjam Allah. Kalau berinfak nama minjam Allah. Kiro-kiro nyoba iya dari Allah melihat tanda. Di sini lah iman ditanya. Nan panggali yang membayar utang tu orang. Dari besok ke beko ni mau jojo segala macam janjinya pindah dibayar. Kalau Allah pasti dibayar. Kalau paragih tu lapeh saja. Nan sesuatu nan diagihan tangga orang nan magih. Sekarang kita lihat seketik. Nyo kadang-kadang ada je orang nan mau pek anaknya Pak. Nah sekarang ambo ada ambo 5. Alhamdulillah lain sarjana. Piti untuk menyekolahnya tu kalau ambo kaji-kaji Pak. Atau mungkin ada enggak 3 atau baru dapat. Piti habis menyekolah anak lo. Pertanyaannya itu bapak salam awak namanya atau bapak lagi? Bapak
bapak lagi. Jadi kanak tuh bukan sekadar bapak lagi, tapi tanggung jawab. Mendidik anak tuh lahir batin tanggung jawab orang tuanya. Iya kan? Jadi tidak boleh dituntut. Yang kedua, setiap anak yang lahir tu ndak ada kandak inyo. Maaf pak, tu dek perangai awak jo induknya yang ada. Iya dah. Aja lain nak manuang melihat tu punya di kuku aja nak juga pinggang. Kau sedetiknya di lakak ke pinggang di lambui jo itu disumpahi. Padoinyo ada dek perangai awak. Iya. Ya dah. Jangan nak galak lah. Ya. Kadang-kadang awak nyuci dia Allah Pak. Memang ada sebagian anak nyo ndak lupa yo induknya dah. Jadi membalih jaso tu ndak boleh deroan. Anakku supaya membalih jaso kambo nanti dididiknya ndak boleh dah. Kalau ada anak yang lupa dengan kita, tidak boleh mau pek sabar. Persoalan anak kepada ibu dan ayahnya, itu adalah ayatnya disampaikan di Allah. Kalau anak kalau namu membaca Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Aku perintahkan kepadamu manusia untuk menyembah kepada saya saja. Jangan ada yang lain yang engkau sembah. Sudah tu ada. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Nah, kalau tahu asalnya setelah kita menyembah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tapi orang tua menuntut balik jaso, itu tak boleh. Nak coba bahasa lang wang dan sekolahan dulu. Turun rumah naik rumah orang. Kini piti habis di bini yang saya ndak angkana adalah doh. Itu bapak ndak bapak lagi namanya tu. Bapak salang tu. Diminta baliknya balik. Ya kan? Tapi kalau Allah pastinya baik. Sebabnya mengecek tadi yukridu. Orang nama impak anaratonyo untuk jalan Allah tu, Allah baru tang ke orang tu. Nak mengecek Allah tu sendiri. Indah awak menuduh dia baru tang. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Akan dibalas oleh Allah hartanya itu kembali dengan balasan yang tidak berhingga. Tadi 700 kali lipat, kini tak berhingga. Kalau tak berhingga itu bisa tak dihitung? Yakinlah. Jadi jangan ragu-ragu, kan? Kalau tak ada nak kena masuk ke kencar ruang siman tu hari ini, bilo-bilo yang saya datang saya nyo. Tapi tanya siman lain satu ya, tanya nyo. Ya dulu orang tu menyuruh saya namanya tak betul. Lah iya. Jadi balasannya tidak berhingga. Apakah kita tidak akan percaya itu?